Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari SPD. Saya guru di SMK Negeri 7 Medan. Saya guru produktif otomatisasi tata kelola perkantoran, bidang studi korespondensi. Materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi kantor. Untuk itu, silahkan anak-anak ibu memahami apa yang ada di dalam video pembelajaran yang telah ibu berikan ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Pengertian komunikasi kantor. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu saluran atau media untuk mencapai tujuan atau hasil. Konsep komunikasi kantor diperlukan karena setiap aktivitas dalam kantor harus menyadari bahwa salah satu kunci penting untuk tercapainya tujuan tergantung pada kemampuan pegawai dan pimpinan atau manajer untuk berkomunikasi secara efektif dengan stakeholders lain. Komunikasi yang berlangsung di kantor termasuk dalam komunikasi organisasi. Komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita dari suatu pihak kepada pihak lain yang berlangsung atau yang terjadi dalam suatu kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan atau langsung maupun dengan alat komunikasi maupun dalam bentuk tulisan. Fungsi komunikasi kantor. Yang pertama, fungsi kontrol. Setiap komunikasi mempunyai hierarki dengan wewenang yang menyertainya. Komunikasi formal dapat dilakukan untuk mengontrol karyawan dengan menanyakan ulang deskripsi pekerjaannya dalam hal-hal lain yang membutuhkan komunikasi dengan atasan mereka. Yang kedua, fungsi motivasi. Fungsi ini dilakukan melalui pemberian feedback kepada bawahan mengenai apa yang telah mereka kerjakan, sebaik apa mereka mengerjakannya, dan apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kinerja mereka di masa depan. Yang ketiga, fungsi emosi. Pada dasarnya, salah satu tujuan bekerja adalah melaksanakan interaksi sosial. Salah satu bentuk interaksi sosial adalah komunikasi di mana masing-masing anggota organisasi dapat mengekspresikan emosi yang negatif. Yang keempat, fungsi informasi. Fungsi ini berhubungan dengan memperlancar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan mentransfer data dan alternatif pilihan yang ada. Individu atau organisasi akan mudah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu bentuk komunikasi kantor. Bentuk komunikasi kantor dapat berupa komunikasi formal dan informal. Kedua bentuk komunikasi tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Komunikasi lisan dengan bantuan alat komunikasi, misalnya telepon, dan komunikasi berbentuk tulisan, misalnya surat. Pada komunikasi intern, kita dapat menemukan 3 dimensi komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar. Biasanya komunikasi ini dilakukan oleh antar anggota staf, sesama karyawan, dan sebagainya. Komunikasi horizontal atau ke samping mempunyai peranan penting untuk mengkoordinasikan kegiatan, dapat membantu interaksi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan, sehingga suasana menjadi lebih akrab dan tidak formal. Yang kedua, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal yakni komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Komunikasi dari bawah ke atas maksudnya yaitu komunikasi bawahan ke atasan. Komunikasi ini terjadi dari hierarki wewenang rendah ke hierarki wewenang lebih tinggi. Kebanyakan komunikasi ke bawah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas dan pemeliharaan pesan tersebut biasanya berhubungan dengan pengarahan tujuan, disiplin, perintah, pertanyaan, dan kebijaksanaan umum. Yang dimaksud dengan komunikasi dari bawah ke atas adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Tujuan dari komunikasi ini adalah pemberian balikan, memberikan saran, dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal disebut juga komunikasi silang, yang merupakan komunikasi antara pimpinan seksi dengan karyawan seksi lainnya. Selain itu,
Komunikasi diagonal juga dapat diartikan sebagai komunikasi yang berlangsung antara karyawan pada tingkat kedudukan yang berbeda, pada tugas atau fungsi yang berbeda, dan tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pihak lain. Komunikasi diagonal sama pentingnya dengan pelaksanaan arah komunikasi lainnya, meskipun berbeda tingkatan dan kewenangannya. Namun, melalui komunikasi ini, masing-masing pihak akan memperoleh informasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan kerja. Untuk dapat menyampaikan pesan secara lisan, pegawai atau karyawan dapat meningkatkan keterampilan berbahasa, yakni terampil berbicara dan terampil mendengarkan. Keterampilan berbahasa akan menunjang, memperlancar, dan memudahkan pegawai dalam melakukan segala kegiatan di kantor secara tepat. Keterampilan berbahasa juga dapat meningkatkan kepercayaan kepada diri pegawai sehingga kualitas dan produktivitas kerja semakin prima. Menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia, berbicara adalah proses mengeluarkan suara yang dapat dimengerti sebagai ungkapan pikiran atau perasaan yang dihasilkan oleh koordinasi antara pusat bicara di otak, pita suara yang bergetar, lalu dilalui udara dan alat-alat yang mengadakan modifikasi suara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan ataupun dengan jarak jauh. Prinsip-prinsip teknik berbicara. Yang pertama, prinsip motivasi. Prinsip motivasi adalah prinsip yang memfokuskan pada pemberian dorongan atau rangsangan untuk membangkitkan minat bicara terhadap seseorang, kelompok, atau umum. Cara-cara memberikan motivasi kepada pendengar adalah memberikan dorongan, menghargai pendengar, dan memanfaatkan dorongan ingin tahu, yaitu dengan memanfaatkan sifat manusia yang selalu mempunyai rasa ingin tahu untuk memperhatikan pembicaraan seseorang. Yang kedua, prinsip perhatian. Prinsip perhatian adalah prinsip yang bertujuan untuk menarik perhatian lawan bicara. Maksudnya, seorang komunikator atau pembicara harus berusaha agar pesan yang ia sampaikan dapat menarik perhatian pendengar atau komunikan. Hal-hal yang dapat menarik perhatian pendengar atau komunikan ada yang pertama, 1. Hal-hal yang tidak umum. Besarnya sifat dan rasa ingin tahu yang dimiliki oleh manusia membuat manusia mudah tertarik pada hal-hal yang sifatnya tidak umum, aneh, dan tidak lazim. Yang kedua, humor. Selain menyampaikan cerita yang tidak umum, pembicara juga dapat menyampaikan hal-hal atau cerita yang sifatnya jenaka atau menarik perhatian pengunjung. Yang ketiga, hal-hal yang penting dan sesuai kebutuhan. Dalam komunikasi dua arah, salah satu pihak tentu akan merasa bosan apabila pihak yang lainnya terus-menerus berbicara terkait kepentingan dirinya sendiri. Yang keempat, spontanitas. Spontanitas pembicara ketika menyampaikan materi pembicaraannya merupakan salah satu hal yang dapat menarik perhatian pendengar atau komunikan. Spontanitas ini sangat berguna ketika pendengar mulai merasa bosan dengan materi pembicaraan yang disampaikan. Spontanitas pembicara dapat diwujudkan melalui beberapa tindakan, misalnya dengan bersenandung atau menunjuk salah satu pendengar atau komunikan ketika berbicara di forum terbuka. Yang kelima, memberikan penekanan. Memberikan penekanan saat menyebutkan hal-hal penting dalam materi pembicaraan menjadi cara lain dapat dilakukan pembicara untuk menarik perhatian pendengar. Yang ketiga, yaitu prinsip keinderaan. Prinsip keinderaan merupakan prinsip yang menekankan pada pemanfaatan panca indera manusia. Artinya, pembicara memanfaatkan alat-alat yang merangsang panca indera pendengar ketika menyampaikan materinya. Yang keempat, prinsip kegunaan. Menyampaikan hal-hal yang menarik perhatian pendengar memang penting, namun jangan sampai pembicara lupa untuk berfokus pada hal-hal penting yang seharusnya ia sampaikan dalam materi pembicaraan. Yang kelima, prinsip ulangan. Prinsip ulangan menekankan pada penyebutan hal-hal yang dianggap penting dari materi pembicaraan secara berulang-ulang. Menyebutkan bagian materi secara berulang-ulang akan membuat pendengar menjadi terbiasa dan tanpa sadar menghafalkan materi tersebut. Dan yang keenam yaitu prinsip pengertian. Prinsip pengertian menghendaki hal-hal yang mudah dimengerti, mudah dihafal, dan mudah diingat dalam pikiran pendengar atau komunikan. Selanjutnya yaitu persiapan, penyajian, dan penutupan pembicaraan.
Sebelum pembicara menyampaikan materi pembicaraannya, hendaknya ia membuat persiapan-persiapan tentang hal-hal yang akan disampaikan. Dengan demikian, materi pembicaraan tersebut dapat ia sampaikan secara lancar dan efektif di hadapan para komunikan. Agar pembicaraan menjadi efektif, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, persiapan. Proses penyampaian materi secara efektif tentu memerlukan beberapa persiapan. Persiapan berbicara yang efektif meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Dalam menyampaikan materi pembicaraan, seorang pembicara harus terlebih dahulu memahami dan menguasai materi tersebut secara mendalam. Yang kedua, sistematika. Memperhatikan sistematika atau urutan penyajian dalam penyampaian materi pembicaraan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar materi pembicaraan yang disampaikan tidak menyimpang, tidak berbelit-belit, logis, dan tepat pada sasaran. Yang ketiga, alat bantu atau peraga. Dalam menyampaikan materi pembicaraan, akan sangat baik jika seorang pembicara menggunakan alat bantu atau alat peraga. Selain memudahkan pembicara dalam menyampaikan materinya, penggunaan alat peraga juga dapat menjaga perhatian para pendengar agar tetap fokus pada materi yang disampaikan pembicara. Selain itu, ada dipersiapkan yaitu tempat dan waktu. Mempersiapkan tempat sebelum menyampaikan materi pembicaraan sangat penting, terutama bagi seorang pembicara yang belum mahir atau pemula. Tempat yang tepat akan turut membangun suasana atau atmosfer yang mendukung isi materi yang disampaikan pembicara. Persiapan waktu berbicara setepat-tepatnya. Hal tersebut bertujuan agar pembicaraan tidak bertele-tele sehingga akan membuat kabur isi pembicaraan. Sesuaikan waktu yang dipergunakan dengan ruang lingkup topik pembicaraan. Setelah melakukan persiapan yang matang, tahap selanjutnya adalah penyajian. Menyajikan materi pembicaraan di hadapan para pendengar. Menyajikan materi pembicaraan juga memiliki sistematika tersendiri yang terdiri atas pendahuluan dan isi. Pendahuluan merupakan bagian pembuka atau bagian perkenalan yang disampaikan sebelum masuk ke penyampaian inti materi. Terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan ketika memasuki tahap pendahuluan, yakni motivasi, tujuan, dan ruang lingkup pembicaraan. Yang kedua, ada isi. Bagian isi merupakan bagian paling vital karena disinilah pembicara mengutarakan materi pembicaraan yang telah ia siapkan sebelumnya. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyampaikan materi. Yang pertama, jelas dan mudah dipahami oleh para pendengar. Yang kedua, menarik perhatian para pendengar. Yang ketiga, terfokus pada isi materi dan tidak terbelit-belit dan lancar dalam menyampaikan materi pembicaraan. Yang ketiga yaitu penutup. Seorang pembicara yang baik dapat menutup pembicaraannya tepat pada waktunya sesuai dengan waktu yang telah disediakan, tidak kekurangan atau kelebihan waktu. Penutup pembicaraan hendaknya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ringkasan dari materi yang telah disampaikan dan penekanan kembali terhadap pentingnya materi pembicaraan tersebut. Yang kedua, memotivasi kembali. Yang ketiga, memberikan saran, ajakan, atau harapan kepada pendengar setelah kembali ke tempat masing-masing. Dan yang keempat, memberikan ucapan terima kasih kepada para pendengar disertai permohonan maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung perasaan. Estetika berbicara. Estetika berbicara dapat diartikan sebagai seni dalam bicara. Estetika berbicara diperlukan karena dapat menarik perhatian pendengar. Pembicara yang menguasai estetika berbicara juga terlihat profesional, berwibawa, dan menguasai materi yang akan ia sampaikan. Dengan demikian, komunikan akan merasa bahwa materi yang disampaikan pembicara tersebut berbobot dan memiliki banyak manfaat baik bagi mereka. Estetika berbicara tidak hanya meliputi hal-hal yang bersifat verbal, tapi juga penampilan dan gestur badan. Teknik penyampaian. Ketika seseorang menyampaikan materi pembicaraan, diperlukan teknik yang tepat agar pesan yang disampaikan efektif dan dapat dipahami dengan baik oleh para komunikan. Apabila ada yang mengira bahwa keberhasilan penyampaian materi bergantung sepenuhnya pada kemampuan menghasilkan kata dan kalimat yang sesuai konteks materi, hal tersebut tidak sepenuhnya tepat.
Berikut adalah penjelasan terkait teknik penyampaian materi secara efektif. Yang pertama, memilih kata yang tepat. Pemilihan kata yang tepat adalah hal penting yang tak boleh terlupakan oleh seorang pembicara. Pahami betul konteks materi yang hendak disampaikan kepada komunikan. Yang kedua, menjaga ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan suara. Saat berbicara, pastikan untuk tetap mengontrol ketiga hal tersebut agar fokus komunikan pada materi pembicaraan tidak terpecah. Berusahalah untuk bersikap sewajar mungkin, tidak terlalu kaku, dan tetap tersenyum. Cara meningkatkan kualitas pembicaraan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas pembicaraan. Yang pertama, mengadakan sesi tanya jawab antara pembicara dan komunikan. Yang kedua, membagi komunikan ke dalam beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan isi materi pembicaraan. Yang ketiga, meningkatkan antusiasme pendengar dengan membuat kuis mini. Yang keempat, memberi kesempatan para pendengar untuk menyampaikan pengetahuan, pandangan, kritik, saran mereka terkait materi pembicaraan. Mengapa kita perlu keterampilan mendengarkan? Sebagai makhluk sosial, kita tentu membutuhkan interaksi atau akan selalu melakukan komunikasi dengan orang lain. Selain berbicara, aspek penting lainnya dalam berkomunikasi adalah keterampilan mendengarkan. Dengan memiliki kemampuan mendengarkan secara baik, kita dapat membangun ruang dialog yang sehat dan produktif. Dalam sistem komunikasi, proses mendengarkan merupakan aspek yang sangat penting. Mendengarkan secara efektif merupakan kegiatan aktif dari pikiran kita, bukan kegiatan pasif. Mendengarkan secara efektif membutuhkan konsentrasi penuh dari pikiran kita untuk mengadakan interpretasi terhadap suatu berita atau pesan. Dalam arti yang luas, mendengarkan adalah usaha untuk memperoleh pengertian dengan mempergunakan indera pendengar dan kemampuan pikiran untuk mengadakan interpretasi. Tujuan mendengarkan adalah untuk memahami pesan atau materi pembicaraan yang disampaikan pembicara secara komprehensif atau menyeluruh. Manfaat mendengarkan secara efektif. Mendengarkan secara efektif memiliki beberapa manfaat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan rekan kerja dalam memahami pertukaran informasi. Yang kedua, membuat lawan bicara merasa dihormati, dihargai, dan mendapatkan dukungan yang diperlukannya. Yang ketiga, menghindari terjadinya risiko kesalahpahaman. Yang keempat, melatih kecermatan, kemampuan menyerap, dan nalar berpikir untuk memberikan tanggapan pada materi yang disampaikan pembicara. Dan yang terakhir yaitu melancarkan komunikasi antar sesama. Untuk melakukan kegiatan mendengarkan secara efektif dan meningkatkan keterampilan berbicara, berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, bersikap objektif terhadap pembicara ataupun materi pembicaraan. Seringkali seseorang sulit untuk menjadi pendengar yang baik karena bersikap subjektif terhadap pembicara. Misalnya dengan meragukan kualitas pembicara karena reputasi atau hal-hal yang bersifat pribadi, atau merasa bahwa materi yang disampaikan pembicara tidak menarik. Bersikaplah terbuka dan objektif. Ingatlah bahwa pembicara memiliki alasan baik untuk menyampaikan pesan atau materi pembicaraan, dan materi tersebut dapat menjadi pengetahuan baru bagi pendengar. Yang kedua, usahakan agar perhatian tetap terfokus kepada pembicara. Jangan melakukan kegiatan lain seperti memainkan ponsel, berbicara dengan teman lainnya, atau membaca ketika pembicara sedang menyampaikan materi pembicaraan. Yang ketiga, ketika sedang berada di forum besar seperti seminar atau menghadiri kuliah, catat hal-hal penting yang disampaikan oleh pembicara dalam buku catatan. Poin penting yang dicatat dapat dijadikan rujukan atau pengetahuan tambahan di kemudian hari. Yang keempat, memisahkan antara fakta dan opini. Ketika pembicara menyampaikan materi yang bersifat faktual, hindari untuk mencampurkan opini yang juga berkaitan dengan materi tersebut. Yang kelima, tidak menyela ketika pembicara sedang menyampaikan materi pembicaraan. Menyela atau memotong tiba-tiba ketika pembicara sedang menyampaikan merupakan tindakan yang kurang sopan. Jika ada hal yang mengganggu pemikiran terkait materi pembicara, sampaikan setelah pembicara selesai berbicara. Yang keenam, berikan tanggapan atas materi yang disampaikan pembicara. Tanggapan dapat berupa pertanyaan, pengetahuan pribadi, kritik, atau saran.
Dan yang terakhir yaitu mengingat-ingat dan mengulang materi penting yang disampaikan pembicara sebagai pemahaman untuk diri sendiri. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu semuanya dapat memahami dan mengambil poin-poin penting dari apa yang telah Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Tetap semangat.